Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Agronews kembali hadir untuk Anda dengan beragam informasi menarik seputar Malang Raya. Bersama saya Aris Teramelia, kita jalan bersama. Pemirsa, mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya, pemirsa, kita berlanjut ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan menggelar pasar murah atau operasi pasar di desa-desa yang ada di Kota Batu. Operasi pasar ini dilakukan sebagai langkah untuk intervensi harga mengendalikan inflasi. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan menggelar pasar murah atau operasi pasar di desa-desa di Kota Batu. Pada hari pertama, operasi digelar di Desa Punten pada Kamis pagi. Masyarakat membludak berburu bahan kebutuhan pangan saat operasi pasar murah yang digelar di halaman Pemdes Punten, Kecamatan Bumiaji. Operasi pasar ini digelar di Kemendak Kota Batu sebagai langkah untuk intervensi harga pengendalian inflasi. Sekda Kota Batu Zadim Efisiensi mengatakan kegiatan ini tidak lanjut dari hasil rapat pengendalian inflasi, mengingat pemerintah pusat menginstruksikan kepada tiap Pemda untuk berperan dalam mengatasi lonjakan harga bahan pangan. Selain itu juga untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam menggelar operasi pasar, pihaknya juga bekerja sama dengan Bulog, lalu retail seperti Indomaret maupun Alfamaret serta sejumlah pedagang pasar sayur di Kota Batu. Bahan kebutuhan pangan yang dijual harganya bersaing dengan harga pasaran, seperti harga cabai dijual Rp40.000 per kilogramnya, sementara di pasaran harganya masih Rp45.000 per kilogramnya. Ya, untuk ini istilahnya apa? Operasi pasar ya. Jadi operasi pasar ini salah satu solusi cara untuk pengendalian inflasi di Kota Batu, dan ini juga menindaklanjuti yang arahan Menteri Dalam Negeri Pak PJ Wali Kota kita, salah satunya adalah operasi pasar. Operasi pasar ini yang kita laksanakan ini kita minta untuk kepada Kepala Diskumdak untuk bisa dilaksanakan tiap
tiap minggu ya. Mungkin tiap hari Kamis ya, kita tiap minggu sampai puasa ya diadakan ini. Menetap di sini atau ada gantian di tiap-tiap desa ya, tiap-tiap desa. Jadi harganya di sini lebih murah, ada selisih ya. Jadi untuk mengendalikan inflasi itu ya. Jadi ini kita untuk pengendalian untuk operasi pasar ini didukung oleh Bulog ya. Jadi berasnya ini lebih murah daripada yang lain. Terus ada yang Jatim dan juga dari Indomaret atau ya paguyuban pasar sayur? Sama paguyuban pasar sayur ya. Jadi di pasar misalnya harganya tinggi misalnya cabai rawit itu 45, di sini 40 ya. Jadi ini kita minta tiap desa, tiap kelurahan nanti tiap minggu Pak ya kita dijadwal gitu ya. Sementara itu, salah satu warga, Dwi Listiawati, mengaku senang dengan adanya pasar murah tersebut. Selain karena lebih dekat dengan rumah, juga harga yang relatif lebih murah dari harga di pasaran. Rencananya, pasar murah ini akan digelar selama sepekan dan bertempat di desa kelurahan lainnya yang ada di Kota Batu. Ibu, ini habis beli apa Bu di sini? Beli sembako murah. Apa aja Bu sembakonya? Telur, gula, sama beras. Murah Bu ya? Murah. Memang murah ya? Ya. Berapa Bu? Ya alhamdulillah murah. Dari berapa? Apa? Berapa harga luar dibanding dengan harga luar? Ya, mah jauh lah. Misalnya beras itu kalau di luar berapa? Tergantung mereknya. Kalau yang merek terbagus ya antara 65, 75, 58. Tapi di sini 42 milih 42. oh 42, Ya. 65 sampai 42 ya. Berarti selisihnya jauh ya. Iya. Terus apa lagi? Kalau telur Bu, telur? Telur termasuk ya murah lah standar. Biasanya Berapa ini? 28. Kalau di sini di luar? 23. Ini 23 Di sini 500. 23.500. 28. Di luar 28. Ini di Alfamart ini ya. Nggak beli minyak Bu? Beli. Apa Bu? Minyak kita. Minyak kita berapa Bu? Berapa Bu? Biasanya 15-16. Bedanya jauh. Di sini 12. Iya. Kalau di luar 15. Iya. Jauh ya. Iya. Bu, di luar ada sempat kesulitan nggak Bu mencari minyak subsidi Bu? Sekarang tuh ya nggak terlalu sulit, cuma mahal gitu loh. Kembali ke asal, biasanya 14 jadi 17. Dari Kota Batu, Saiful Akbar ATV melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kongregasi Suster Sang Timur ke-179, SD Katolik Sang Timur merayakan dengan beberapa kegiatan. Mulai dari perayaan Ekaristi, permainan tradisional atau Ayo Dolanan, dan juga I Wanna Be a Hero dengan mengundang pemadam kebakaran Kota Batu. Peringati HUT Kongregasi Suster Sang Timur ke-179 tahun, SDK Timur merayakan dengan beberapa kegiatan. Diawali dengan perayaan Ekaristi, yang dimana anak-anak berdoa dan mengucapkan rasa syukur atas Kongregasi Suster Sang Timur. Kemudian acara dilanjutkan dengan permainan Ayo Dolanan, yang dimana anak-anak dikenalkan dengan permainan tradisional, seperti permainan ular naga, gobak sodor, bantengan, lompat tali, dan juga jublak-jublak suam. Permainan ini dilakukan supaya anak-anak bisa mengenali permainan tradisional dengan harapan anak-anak tidak hanya bermain gadget, namun bisa melestarikan permainan tradisional yang mungkin belum diketahui dan perlu dilestarikan. Hari ini kami memperingati 179 tahun Kongregasi Suster Sang Timur. Anak-anak SDK Sang Timur Batu ini merayakannya dengan pertama sebagai ucapan syukur kami mengadakan perayaan Ekaristi, kemudian setelah itu Ayo Dolanan, jadi melestarikan dolanan tradisional sehingga supaya anak-anak paham dan mengerti bagaimana cara bermain atau dolanan yang sekarang jarang dimainkan. Setelah itu kami akan mengadakan I Want to Be a Hero, jadi kami mengundang pemadam kebakaran untuk mempraktekkan atau menceritakan apa tugas-tugas mereka. Kemudian mereka setelah itu selesai, mereka
pulang ke rumah masing-masing. Rangkaian acara sama yang ikut siapa saja? Rangkaian acara yang tadi perayaan Ekaristi itu yang ikut itu semua anak kelas 1 sampai kelas 6 para guru. Kemudian juga ada beberapa yang sahabat Sang Timur itu pensiunan guru-guru kami mengikuti syukuran tadi dalam perayaan Ekaristi. Tidak hanya itu, rangkaian HUT Kongregasi juga mengadakan I Want to be a Hero, di mana SDK Sang Timur mengundang pemadam kebakaran Kota Batu untuk menjelaskan tentang tugas dari seorang pemadam, dengan harapan anak-anak dapat termotivasi dan berjiwa sosial untuk menolong sesama. Kehadiran pemadam kebakaran di SDK Sang Timur memberikan edukasi kepada anak usia dini tentang bahaya kebakaran dan cara menanggulanginya, sehingga di usia dini mereka sudah dibekali ilmu pemadam dengan alat tradisional seperti karung, selimut, ataupun handuk yang sudah dibasahi. Mereka juga mengajarkan cara penggunaan apar yang baik dan benar. Di akhir acara, pemadam mensimulasikan pemanggilan damkar untuk pemadaman api, kemudian menyemprotkan air ke arah siswa dan terlihat mereka sangat senang bermain air. Hari ini kita memberikan edukasi kepada usia dini, utamanya di SDK Sang Timur ini, mulai dari TK sampai dengan kelas 6, adalah tentang bahaya kebakaran dan penanggulangannya. Sehingga pada usia dini ini mereka dibekali ilmu itu, cara menanggulanginya, mengenalkan api, dan profesinya pemadam kebakaran itu seperti apa sih? Diberikan ada pelatihan tentang bagaimana cara memadamkan api memakai alat tradisional, karung atau selimut atau selimut blanket ya. Jadi sebenarnya kalau nggak ada selimut blanket ya kita pakai handuk yang basah. Itu. Dan ketika sudah di rumah sudah sedia dengan apar, pemadam ini kan kita gunakan apar itu. Dengan kegiatan ini harapan kita dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, semoga di Batu ini minim hilang kebakaran. Satu itu, yang kedua, mari kita giatkan sekolah-sekolah lain untuk menjadi pelopor untuk usia dini ini, kita berikan pengetahuan bersama kebakaran. Dari Kota Batu, Vicky Atifi melaporkan. Ya, pemirsa, usai jeda akan kami berikan informasi satu abad NU. Tetap sore ada bulan, ayo konco pondok dolanan, rene bebarengan, konco kabeh podo jogetan. TV ku burak, brebek-brebek. Desa itu, desa. Kamu tuh waktunya sekarang berpindah ke TV digital, Aryo. Caranya gimana sih, Nis Rina? Nggak tahu. Gampang banget nih ya buat kamu juga dengerin nih. Mau beralih ke TV digital, tinggal siapin set-top box aja. Oke. TV-mu ini programnya bakalan beragam, gambarnya lebih bersih, suaranya jernih. Wah, sepertinya aku butuh itu semuanya, Nis Rina. Nah, bersama ATV, yuk kita sukseskan migrasi TV digital. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV.
Tahukah Anda apa itu pitutur? Pitutur dalam bahasa Indonesia disebut nasihat, merupakan sesuatu hal yang berhubungan dengan hal yang baik. Nasihat juga dapat diartikan sebagai teguran, petunjuk, ajaran, pelajaran, ataupun anjuran yang bersifat baik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Agronews. Dalam rangka memperingati 1 abad usia Nahdlatul Ulama, pimpinan cabang NU Kota Batu menggelar serangkaian kegiatan. Salah satunya adalah turnamen tenis NU Cup. Turnamen tenis Cup ini berlangsung di lapangan tenis agrowisata dan dibuka langsung oleh PJ Wali Kota Batu pada hari Sabtu 4 Februari 2023. Update-nya terus diinformasikan kepada kami sehingga dalam pelaksanaan pemberantasannya memperingati 1 abad usia Nahdlatul Ulama. Pimpinan cabang Nahdlatul Ulama cabang Kota Batu menggelar serangkaian kegiatan, salah satunya turnamen tenis NU Cup. Turnamen tenis NU Cup berlangsung di lapangan tenis agrowisata dan dibuka langsung oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai Sabtu siang. Hadir dalam pembukaan tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Batu Nur Rahman, Kapolres Batu AKBP Oscar, Ketua Fatayat NU, Muslimat NU, dan pengurus serta tokoh NU Kota Batu. Kita di dalam berbagai aktivitas yang akan kita laksanakan, karena NU ini melaksanakan berbagai aktivitas yang sangat luar biasa padatnya di bulan Februari ini dalam rangka 1 abad NU. Tentunya kita pemerintah Kota Batu dan seluruh masyarakat Kota Batu mengucapkan selamat ulang tahun NU yang ke-1 abad ini. Mudah-mudahan selalu memberikan berkah untuk kita semua di dalam menjalankan roda pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pertandingan turnamen tenis NU Cup 2023 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Turnamen tenis Cup diawali dengan proses seremonial dan dibuka langsung oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai yang ditandai dengan eksebisi oleh PJ Wali Kota Batu anggota DPRD Nur Rahman melawan Kapolres Kota Batu. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai menegaskan keberadaan organisasi Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang selama ini diakui keberadaannya sangat membantu program-program pemerintah, baik dari segi sosial, pendidikan, kesehatan, keagamaan, bahkan olahraga seperti yang digelar dalam peringatan 1 abad NU tahun ini. Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Tenis Cup, Fatul Yasin menegaskan dipilihnya cabur tenis lapangan untuk merubah pola pikir masyarakat yang menganggap tenis adalah cabang olahraga mahal dan hanya dimainkan oleh kalangan tertentu saja. Menurut Yasin, tenis sama halnya dengan olahraga lain yang bisa dimainkan oleh semua kalangan. Terima kasih Mas. Jadi olahraga ini kan sebetulnya kan olahraga dalam pandangan banyak orang kan olahraga ini olahraga mahal, olahraga bergengsi. Tetapi kami Nahdlatul Ulama meyakinkan bahwa olahraga ini bisa dimainkan oleh siapapun, apapun strata ekonominya bisa memainkan ini. Maka kami dari PCNU Kota Batu dalam rangka 1 abad ini memilih olahraga ini sebagai salah satu olahraga yang dipertandingkan. Harapan kami kemudian satu upaya kami untuk memasyarakatkan olahraga ini. Yang kedua, kami ingin menjadikan tenis ini sebagai media komunikasi kami Nahdlatul Ulama kepada banyak kalangan. Kita siap komunikasi kerjasama dengan siapapun, dengan berbagai kalangan untuk kemajuan NU ke depan dan bangsa ke depan. Untuk kali ini pesertanya berapa yang sudah ikut ini? 30 peserta. Hari ini kita memainkan ganda, jadi 30 peserta dari berbagai klub di Kota Batu. Yasin menambahkan banyak rangkaian kegiatan dalam peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama Kota Batu, antara lain sosialisasi, kermas, dan vaksinasi, kibar bendera raksasa, kibar 10.000 bendera NU, turnamen futsal antar pesantren, NU Award, hikmah resepsi 1 abad NU, Khalaqah Tulab 7 negara pada 11 Februari, Jalan Sehat 1 abad
pada tanggal 25 Februari, apel 1000 Banser pada 26 Februari, kolsal terbang Jidor pada 26 Februari, 1000 Hadrah Isari, ijazah dan puncaknya gelaran tahlil kubro. Mengingat banyaknya rangkaian kegiatan 1 abad NU yang melibatkan banyak warga, Polres Kota Batu pun memberikan dukungan dalam bentuk pengamanan dengan menerjunkan 250 personilnya untuk mengamankan jalannya rangkaian 1 abad NU tahun ini. Dari Kota Batu, Saiful Akbar ATV melaporkan. Masih seputar olahraga pemirsa, kali ini olahraga basket. Prawira Harum Bandung berhasil menekuk perlawanan dari Bumi Borneo Basketball dengan skor 98-76. Alhasil Borneo pulang dengan membawa torehan 3 kali kekalahan selama Indonesian Basketball League Series Malang. Dan berikut selengkapnya untuk Anda. Hari ke-7 Indonesian Basketball League antara Bumi Borneo Basketball Pontianak melawan Prawira Harum Bandung. Prawira unggul 20-16 pada kuarter pertama menghadapi BBB yang sudah kelelahan selama kompetisi liga. Meski sudah mencoba untuk meredam agresivitas Brandon Francis, Bumi Borneo masih sulit mengimbangi permainan dari Prawira. Tak banyak yang bisa diperbuat oleh Borneo karena badai cedera yang dialami oleh tim. Meski sulit, Borneo tetap memberikan perlawanan melalui sisa-sisa pemain yang ada. Rotasi minim, Borneo terpaksa tertinggal dengan skor 36-48. Prawira mencetak back-to-back 3-point dari Alas Asadi dan Yosua, sedangkan Bumi Borneo membalas lewat Stephen Orlando yang memangkas margin 48-36 lewat aksi Randy Bell. Di kuarter ketiga, Prawira unggul 74-53 semakin meninggalkan Borneo. Margin 21 angka mustahil dikejar oleh Borneo. Laga berkesudahan dengan keunggulan Prawira 98-76. Hasil ini menjadi raihan sempurna bagi Prawira dan kekalahan ketiga bagi Bumi Borneo. Raihan sempurna diapresiasi oleh pelatih Prawira. Tim bermain bagus dan konsisten sepanjang liga. I thought we played really well, specifically on offense. Again, shooting the ball well. This guy is red hot, white hot, whatever hot you want to call it. But he's a special shooter, and we keep finding him, and he's ready to shoot. So he's helping us out a lot. We got Brandon, we got Yuta, we got Reza, we got so many weapons. Jared Shaw is so efficient. So we like what we have on offense and the aggression that we play with and the ball movement and the shooting. The biggest thing for us is always our defense. If we can continue to try to rely on our defense and get more stops and play a little bit smarter there, that's always going to be something that we want to continue to improve. But I thought overall it was a solid game. Obviously late in the game it got real out of hand and messy for no reason. Just like we have to be better, I think the whole league has to be better with a lot of things that's going on right now. Everybody's got to clean it up, including ourselves. But credit to them, they played hard without their import. But I'm just proud of our group to finish the series 4-0 and continue. Ya pemirsa, beragam informasi lain kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting.
mencegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Dari korban baru. Kamu mau? Oke. Bagaimana? Enak? Kamu mau juga? Oke. Suntik dulu. Siapa lagi? Oke, boleh. Rasain. Oke. Rasain. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Tiga kata ajaib, sederhana namun bermakna. Maaf, tolong, dan terima kasih. Pertama, jangan pernah gengsi bilang maaf. Kedua, jangan pernah terlalu sombong untuk bilang tolong. Ketiga, jangan pernah lupa bilang terima kasih. Anda masih menyaksikan Agronews bersama saya Arista Damilia. Dalam upaya pemerataan serta peningkatan mutu kualitas pendidikan di seluruh sekolah-sekolah yang ada di Kota Batu, Dinas Pendidikan melakukan berbagai upaya. Salah satunya yaitu peningkatan serta pembangunan sarana dan prasarana sebagai pendukung atau fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar. Disampaikan oleh Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Batu, Daud Andiko, selain peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar, Kota Batu masuk dalam pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan Pertama. Program ini merupakan pilihan dari pemerintah daerah, tetapi untuk mengikutinya ada seleksi yang harus diikuti. Salah satu seleksinya yaitu pembatasan bagi kepala sekolah yang akan purna tugas dalam 4 tahun mendatang. Dari Kota Batu yang sudah ikut dan lolos dalam seleksi sampai dengan angkatan 3 ini yaitu sejumlah 25 kepala sekolah. Nantinya diharapkan dengan mengikuti sekolah penggerak serta peningkatan kompetensi untuk kepala sekolah di Kota Batu, ikut juga peningkatan kompetensi bagi guru-gurunya. Hal ini dikarenakan kepala sekolah sebagai pelaksana program sekolah penggerak harus meningkatkan kompetensi guru di sekolah masing-masing. Dengan begitu nantinya dengan sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi serta kualitas pendidik juga terpenuhi serta pemerataan tenaga pendidik, maka Dinas Pendidikan otomatis optimis dapat meningkatkan mutu pendidikan di Kota Batu. Untuk meningkatkan mutu pendidikan kita termasuk pelaksana program sekolah penggerak angkatan pertama. Ini adalah satu pilihan dari pemerintah daerah untuk ikut, tapi ada seleksinya. Nah, ternyata alhamdulillah walaupun ada keterbatasan terutama untuk kepala sekolah yang 4 tahun menjelang pensiun kan nggak boleh ikut. Nah, kebetulan kita kemarin banyak kepala sekolah yang menjelang purna, jadi yang itu tidak bisa ikut program ini. Yang ikut dan sudah lolos sampai dengan angkatan ketiga ini, Kota Batu ada 25 kepala sekolah. Nah, itu harapannya dengan ikut sekolah penggerak, kompetensi kepala sekolahnya ditingkatkan, ikut juga di dalamnya itu kompetensi guru-gurunya.
Jadi kepala sekolah yang telah sebagai pelaksana program sekolah penggerak, gurunya nanti kompetensinya ditingkatkan semua juga. Nah, dengan seperti itu sarana prasarana terpenuhi, kualitas pendidiknya terpenuhi, pemerataan pendidiknya bisa dilaksanakan. Kami optimis bisa untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dari Kota Batu, Abraham Patrika TV melaporkan. Ya, dari dunia pendidikan kita beralih ke informasi dari ekonomi kreatif pemirsa. Kali ini tentang usaha industri rumahan yang ada di Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, yang merupakan sentra industri pembuatan lidi dupa berbahan bambu dan juga limbah kayu gergajian. Nah, industri ini memiliki pasar tersendiri yang ada di Pulau Bali. Seperti apa proses pembuatannya? Kita simak bersama, ini dia liputannya untuk Anda. Ketika berkunjung ke sebuah desa di Kabupaten Malang, daerah Wagir, tepatnya di Desa Dalisodo, kita akan terkesan dengan suasana penduduk yang notabene berprofesi sebagai pengrajin lidi untuk bahan dupa. Salah satunya pengrajin itu adalah Pak Naji yang dalam kesehariannya disibukkan dengan membuat dupa yang memakai stik dari bambu segala jenis dan memiliki 6 orang karyawan guna untuk memenuhi langganannya karena memiliki pasar sendiri di Pulau Bali. Pak Naji orang asli penduduk Desa Dalisodo yang memulai usaha membuat kerajinan dupa pada tahun 2014 lalu di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Sengo, Desa Dalisodo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Pak Naji merupakan pengrajin lidi sebagai bahan stik untuk dupa yang memenuhi pasar di Pulau Bali. Bersama beberapa karyawan yang mayoritas tetangga rumahnya, hampir tiap hari suasana di dusun ini setiap rumahnya dipenuhi kaum ibu-ibu untuk membelah dan menjemur bambu yang nantinya disetor ke Pak Naji. Selain bahan bambu, Pak Naji juga menggunakan serbuk hasil gergaji kayu yang didapatkan dari industri penggergajian kayu sebagai daging atau bahan dupa sendiri yang nantinya akan disetor ke pelanggan tetapnya di Pulau Bali dengan bahan mentahan untuk memberikan aroma khas dupa sebagai sarana sembahyang bagi umat Hindu di Pulau Bali. Bahan mentah dari Pak Naji akan diproses lagi dengan memberikan bermacam aroma oleh pelanggannya sendiri. Adapun bambu di tangan kaum ibu-ibu di dusun ini disayat sehalus mungkin sebelum disetor ke Pak Naji yang nantinya akan dimasukkan ke mesin penghalus milik Pak Naji. Namun terlebih dahulu bambu itu dipotong dengan ukuran yang sama serta melalui proses penjemuran di setiap rumah warga, bahkan di tepi jalan desa. Proses pembuatan dupa di sini dikerjakan secara manual yang dikerjakan oleh industri rumahan seperti Pak Naji. Adapun proses pencampuran serbuk dupa juga dilakukan di rumah tetangga yang nantinya disetor ke rumah Pak Naji untuk diproses dengan sistem penjemuran hingga kering. Sebab untuk proses penampakan serbuk kepiting atau stik dupa dari bambu ini bukan sembarangan serbuk, namun dipilih kayu serbuk tertentu dengan harapan agar nyala bara dupa saat dibakar tidak mengalami api mudah mati. Untuk bahan bambu sendiri, sebagian warga membudidayakan penanaman bambu lokal seperti bambu petung dan lain-lain. Terkadang juga mendatangkan bambu dari luar desanya untuk menambah stok bambu. Guna memenuhi permintaan pasar dupa yang dikirim ke Bali, Pak Naji beserta karyawannya mampu menghasilkan produksi stik dupa yang lengkap dengan serbuk mentah yang siap dikirim sekitar 4-5 kuintal per hari. Dalam satu minggunya, Pak Naji mampu memenuhi pasar di Pulau Bali dengan sistem kirim melalui transportasi truk berkapasitas 3-4 ton sesuai permintaan pasar yang kebetulan hanya melayani satu pelanggan gudang besar khusus dupa di Pulau Bali. Untuk harga dupa bikinan Pak Naji diberi harga kisaran 250.000 per karung dengan jumlah 40 kg per karungnya. Mula ya seperti apa ya, pertama segala pemula ya. Ini saya pertama itu di sana nggak di sini, masih gudang saya di sana, nyewa di sana itu. Pertama ya saya kerjain sendiri, terus ada karyawan mau ikut kerja, ada orang ikut mau kerja ya saya tampung sampai sekarang. Pak, untuk kapasitas produksinya tiap hari berapa, Pak?
Kalau biasanya sih kalau penuh full ya, yang kerja full biasanya sehari sampai 4 kintal sampai 5 kintal per hari. Biasanya saat menjelang Hari Raya Umat Hindu di Bali, hampir semua pengrajin di desa ini kewalahan melayani pesanan seperti yang dialami oleh Panahi sendiri yang ditemani oleh 6 karyawannya yang terpencar di sekitar rumahnya. Guna mengurangi kepunahan bambu itu sendiri di desa Dalisodo juga mendatangkan bambu dan piting dari berbagai daerah lain selain di desa ini. Mayoritas banyak penduduk yang menanam dan membudidayakan bambu. Terhitung dalam sehari, kebutuhan bambu di desa ini setiap pengrajin membutuhkan bambu 300 batang bambu dalam seharinya dan siap diolah dengan dicacah melalui pemotong bambu terlebih dahulu yang pengerjaannya dilakukan oleh kaum tua dan muda serta ibu-ibu kebanyakan. Hal ini merupakan pemberdayaan masyarakat sekitar walau selama ini mereka belum bisa mengekspor sendiri hanya melalui distributor yang ada di Pulau Bali. Dari Kabupaten Malang, Saiful Akbar ATV melaporkan. Ya pemirsa, apakah Anda sudah pernah berkunjung ke Garuda Wisnu Kencana? Usai jeda akan kami hadirkan 5 fakta unik dari patung Garuda Wisnu Kencana. Agranews segera. Untuk mendukung program pemerintah, Agropolitan Televisi mengajak Anda untuk beralih ke siaran TV digital. Semua dijamin canggih, bersih gambarnya dan jernih suaranya. Cukup lengkapi TV lama Anda dengan set-top box dan mari kita beralih ke siaran TV digital. Jawa berasal dari kata Dwi Linggo Salin Swara yang berasal dari 2 kata yaitu unggah dan ungguh. Kata unggah atau naik yang artinya menaikkan derajat seseorang yang diajak berinteraksi sesuai dengan status sosial atau martabatnya. Sedangkan kata ungguh berasal dari kata lungguh atau duduk yang artinya menempatkan diri kita saat berinteraksi terhadap orang lain sesuai dengan derajat dan martabat. Unggah-ungguh adalah bagaimana sifat kita berinteraksi kepada orang lain yang berdasarkan pada kasta atau derajat. Unggah-ungguh dalam bahasa Jawa berarti sistem yang digunakan dalam berinteraksi, dalam berbahasa, dan tingkah laku. Unggah-ungguh tidak hanya berbahasa, tetapi juga tingkah laku kita sehari-hari dalam keluarga dan masyarakat. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama dengan kami di Agronews. Garuda Wisnu Kencana Cultural Park yang berada di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, menjadi lokasi jamuan makan malam para delegasi KTT G20 pada November 2022 lalu. Dan berikut, tim liputan News Fakta Unik telah merangkum 5 fakta menarik dari GWK. Berikut untuk Anda. Pemirsa News Fakta dan Unik, Wisnu Kencana atau GWK Cultural Park yang berada di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bandung, Bali,
menjadi lokasi jamuan makan malam pada delegasi KTT 20. Taman Budaya Wisnu Kencana atau GWK selama ini merupakan salah satu magnet utama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bali. Dan berikut 5 fakta unik Garuda Wisnu Kencana versi News Fakta dan Unik. Syarat makna filosofis. Disebut sebagai Garuda Wisnu Kencana, patung ini menggambarkan salah satu sosok dewa yang tengah menunggangi burung Garuda dan sangat dihormati oleh masyarakat Hindu di Bali, yakni Dewa Wisnu. Berada di area suci. Patung ini berdiri gagah di titik pusat kompleks Taman GWK, yakni Plaza Wisnu yang dikelilingi air mancur dan sumber mata air suci bernama Parahyangan Samakaki. Pembangunan memakan waktu 28 tahun. Fakta paling menakjubkan tentang GWK Bali adalah salah satu pematung terkenal di Indonesia, yakni I Nyomanuarta, yang merupakan pembuat patung GWK. Mengalahkan patung Liberty. Menjulang tinggi hingga 121 meter, patung GWK bahkan mengalahkan tinggi patung Liberty yang hanya memiliki 93 meter dan menjadi kebanggaan rakyat Amerika. Melibatkan 1.000 pekerja. Fakta terakhir tentang GWK adalah skala pembangunan yang luar biasa besar. Tercatat sekitar 1.000 pekerja dilibatkan, baik dari Bandung dan Bali. Pemasangan kala itu yang begitu sulit adalah bentang sayap Garuda hingga 64 meter ke kanan maupun kiri. Dan pemirsa, itulah tadi 5 fakta unik Garuda Wisnu Kencana versi News Fakta dan Unik. Ya pemirsa, dan saat lagi akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk hari Minggu 5 Februari 2023 untuk daerah Malang Raya dan sekitarnya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang yang sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agro News edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aris Amelia, terima kasih dan sampai jumpa.